Itu gue belum tahu dan gue nggak mungkin dong buka-buka. Jadi lemari gue itu sebenarnya sama dia nyatu, tapi ada sekatnya gitu. Pintu yang gue bukanya sebelah kiri, pintu yang dia itu sebelah kanan. Nah ada laci gue di sebelah kiri, laci dia sebelah kanan. Kadang tuh baju kotor dia suka masukin di dalam, jadi gue bisa keluarin. Tapi laci tuh nggak pernah gue buka-buka. Terus habis itu nggak lama dia ngetok-ngetok. Misi ya. Lu kenapa tiba-tiba kayak gitu goblok? Kayak dia. Kayak temennya. Gue pikir lu benerin mau ngapain. Udah makanya yang paling penting tuh kita sholat sama lu dengerin kalau misalnya gue lagi bete atau gue lagi kenapa-napa, tandanya gue lagi ada yang ngeliatin, lagi ada yang ini. Dia ngomong tuh gitu. Iya, dia Bisa marah gitu. terus anjing. Iya, jadi memang dia itu juga kayaknya butuh cowok karena emang dia ngerasa kalau bisa sendiri juga dia takut gitu. Nah kalau misalnya gue suka berpetualang, which ada kemungkinan dia menarik lagi ke daerah kamar kita. Oh kalau Dia yang pergi, kalau dia yang pergi. No. Dia Ren ngomong gini mas. Kalau misalnya Ren ini ngajak si teman si A ini berpetualang, Iya. ada kemungkinan Si A bakal ngajak kan dia ya. Makanya A nggak mau keluar kan. Jadi itu kan si learning center tuh ada danau, ada kolam renang, Iya, ada apa, itu luas gitu. Dan kalau gue tuh suka pagi-pagi abis subuh aja gue udah keluar, gue udah kemana gitu loh. Nah kalau dia tuh nggak bisa, karena bukan dia nggak mau ternyata, tapi karena emang dia nggak bisa. Nah terus habis itu udahlah dari situ ya gue makin was-was kan. Gue malah kayak yang B nih cowoknya. Be, lu kalau bisa di sini deh gitu. Maksudnya ya kalau misalnya lu masih bisa di sini dulu di sini gitu kan. Udah. Lu akhirnya untuk pertama kali tertolong dengan keberadaan B kan? Iya. Sampai ada teman gue kayak udah nih hilang, nggak ada apa-apa, tenang, tentram, Nggak ada bau? aman. Nggak ada bau. Sekitar seminggu tuh aman. Sampai ada momen dimana gue sama si B itu karaokean malam-malam. Berdua? Di bawah, posisinya tuh deket kolam renang. Jadi ibaratnya bunga lo gue di sini, tempatnya tuh di sini. Apa sih tempat karaoke gitu-gitu itu di sini. Entertainment center gitu ya? Iya. Gue bilang si cowok janji sama si cewek itu untuk balik sekitar jam 8. Nah, dia itu sampai jam 8 emang bilangnya ya udah deh aku tunggunya di tempat makan, di restoran, di resto gitulah. Kata si? Kata si A? Si cewek, ya kata si A. Dia udah nungguin sampai jam 8 lewatan gitu belum balik, ditelepon. Terus habis itu dengan polos dan lagi asiknya kita bilang Ulang. Siapa yang belum balik? kita belum Yang Belum Karaoke, balik, karaoke. tapi kan udah di restoran. di restoran dia masih nungguin, Oh, cowok masih udah nungguin. nelfon. Oke. Nah pas lagi udah kita angkat, dengan kita lagi asiknya kita polos lah. Ya udah kamu kesini aja, kalau nggak kamar duluan. Bete dia digituin. Gila, kalau udah tahu case-nya begini. Iya. Salah Bete juga yang dia pakai. digituin. Terus habis itu dia balik lah ke kamar sendirian. Balik ke kamar sendirian itu yang namanya udah bau, segala bau itu ada di situ. Tunggu, apa gimana nih? Timeline dong, Ya, timeline. ini kan dia udah balik duluan nih. Dia balik Pas lagi duluan. kita udah bilang, ya udah kalau Balik duluan aja. udah kamu kesini, Lu balik ke kamar. kamu balik ke kamar duluan. Balik lagi ke kamar, kan? Bete dong dia digituin, Bete. baliklah dia ke kamar kan. Dan lu selesai karaoke-nya? Selesai karaoke sekitar jam 9, setengah 10, kita masuklah ke situ kan Berdua. Oh, sama B. Itu Baunya. posisinya dia lagi diem. Gue lupa ya dia nangis apa enggak. Seinget gue pokoknya dia lagi diem. Terus abis itu udah bau di kamar. Baunya beda lagi, ada beda yang Enggak, sama Bangke. bau bangke, bau Asem. asem sama ada sedikit slightly bau mawar, Oke. bau mawar gitu. Terus habis itu udah nih ada momen si cowok masuk, gue bilang kan udah lo tenangin dulu deh, gue keluar. Maksud gue tuh gue pengen nanya ke kamar sebelah gue. Jadi kamarnya tuh ini kamar gue, ini kamar orang. Pintu gue di sini, pintu orang di sini. Gue mau nanya ke yang sebelah apa? gue. Di kamar lu bau nggak sih gitu kan? Terus tuh kadang sih, kadang bau gitu. Bau apa? orang- Gue tuh nggak, maksudnya gue menjaga lah ya. Kan tahu lah identitasnya, tahu apa segala macam. Gue juga nggak mau dia jadi ngerasa nggak enak atau ngerasa ya gimana gitu. Akhirnya gue tanya, baunya bau apa? Ya bau bangke. Ya namanya tempat kayak gini, teman gue nyantai kan. Ya namanya tempat kayak gini. Oh, nggak ada bau lain lagi? Enggak, gitu. Enggak. Oh, itu tadi bau nggak?
maghrib dibilang kayak gitu. Maghrib. Enggak sih. Main kamar lo bau. Terus tuh, lo mau ke kamar gue gitu. Anjir, kamar lo horor ya, dibilang kayak gitu kan. Coba aja gitu kamar gue. Enggak mau gitu. Udah tuh, yaudah gue balik dong ke kamar. Sekitar jam 10-an lah. Si cewek udah tidur. Pas si gue balik, masih di situ. Gue balik ke kamar tuh, si A udah tidur, si B masih di situ. Terus si B langsung bilang dong, Ren gue balik ya, nih si A udah tidur gitu kan. Terus tuh, ntar dulu, temen gue. Terus tuh, udah lu video call aja sama cowok lo gitu kan. Gue dalam hati gue kayak, ya nggak enak juga ya. Ntar kalau misalnya si cewek tahu gue malam-malam berduaan doang dia tidur, kan gue nggak enak juga kan. Ya udahlah gitu, masa gue tahan. Udah nih, balik. Itu kejadian lagi sama. Mana? Oh, ini. Yang sampah ngeterin lo. Jadi bau sampah tuh selalu muter-muterin gue. Bau sampah apa bau asem yang muter-muter? Bau asem kayak sampah. Asem tuh sampah. Oke. Nah, apesnya gue malam itu, gue kebelut banget kencing. Jadi gue di dalam selimut, gue nelfonin si B. Lo kesini dong. Tapi gue lupa, kan udah gue kunci. Gak bisa dong. Kan gak bisa dia langsung masuk. Gak bisa dia langsung masuk. Hati gue keluar nggak ya? Gue tapi keluar tuh maksudnya keluar dari selimut. Keluar selimut. Itu gue udah nggak bisa banget nahan. Terus tuh, B, lo ke depan pintu langsung gue bukain ya gitu kan. Terus sambil telepon? Itu gue masih di dalam selimut. Iya, masih sambil telepon. Iya, terus tuh, yaudah gue kesana gitu kan. Anjir lama banget nih kan, si B lama banget. Gak datang. Gue udah nggak bisa nahan tuh. Gue disitu udah merinding karena bukan merinding takut ya, merinding nahan pipis. Terus gue udah nggak kuat. Lu di mana, papa gitu kan. Terus itu nggak lama dia ngetok-ngetok kan. Ngetok. B, bener lu nggak? Gue mana berani ngintip dari situ kan. Udah parno. B. Lu tuh suka apa? Senyum-senyum yang. B. Ternyata nggak kedengeran. Kan gue masih di dalam selimut kan. Terus gue telepon. Lu bener nggak sih di depan kamar? Sabar. Anjing ya? Bukan dia dong. Sabar. Hah? Bukan dia, Ren? Sabar. Hah? Apa gitu? Gue pikir gak kedengeran. Sabar, orang gue baru pakai sendal. Lu serius? Bangun. Gue pengen pipis, gue bilang kayak gitu kan. Ini tadi gue udah nelfonin lagi lu, gue minta dia kesini. Soalnya dari tadi bau banget gitu. Terus habis itu dia bilang, yaudah ayo gue temenin gitu kan. Si A bangun nih? Iya, si A bangun nih, dia temenin. Terus dia dengan santainya. Apaan? Dia bangun dari kasur banget. Dia bangun dari kasur, dia bilang kayak gini. Udah ya, jangan ganggu. Anjing. Rame dong di situ. Terus gue disitu yang kayak gak lucu, sumpah gak lucu. Terus udah deh, dia bilang kayak gini. Terus dia bilang kayak gini. Emang harus permisi Ren kalau misalnya udah terlalu kayak gini. Terus tuh, Ren gue jujur ya gue takut banget nih kata dia. Gue takut banget nih kata dia gitu kan. Sakit guys. Terus abis itu si B nggak lama datang. Sampai dia datang masuk ke kamar. Gue udah kelar nih pipis kan, karena gue udah temenin. Terus tuh kita tidur lagi ditungguin si B. Gue nggak tahu jam berapa dia keluar. Terus habis itu pagi-paginya heboh di grup gue difotoin. Hah? Nih, kasih dong ya fotonya. Tiba-tiba di kamarnya si B banyak lalat mati. Najis. Kenapa tuh? Ya gue nggak tahu. Ya mungkin diikutin atau kayak gimana. Kayaknya ada deh. Gue masih ada deh kayaknya. Jadi bukan lalat ya, kayak lebah-lebah kecil gitu. Mati di literally kan mejanya tuh kebagi dua, meja sama kasur temennya sama si meja sama kasurnya si B nih. Itu di depan mejanya si B tuh. Dari situ gue langsung kayak nggak bisa. Untungnya itu udah akhir-akhir. Terus dari situ akhirnya si ibunya si cewek datang lagi. Udah dari situ kayak ya udah. Lu cari aja dulu Ren. Ada nggak? Kayaknya ada deh. Udah sih itu doang sih sebenarnya cerita. Tapi itu serem nggak ya? Misi ya. Lu kenapa tadi bilang kayak gitu goblok? Kayak dia. Kayak temennya. Gue pikir lu benerin mau ngapain. Kayak si A. Permisi ya, jangan ganggu lagi ya. Serem. Goblok nih. Udah sih. Capek banget.
Aduh, energi gua capek. Udahlah. Apaan udahnya? Tunggu dulu. Dulu cukup mau tahu lah dong. Itu lalat ya? Itu yang didengerin, bukan ya? Bukan. Tadi Udah. lu ngira gua kesurupan. Gue tidur sendiri bangsa. Ya gue enggak, gue kaget lu tiba-tiba berdiri. Mikir kesurupan gitu. Kaget ya, kaget. Nah terus setelah divalidasi emang benar. Nanti lu kirim ya kalau ada ya? Ada ya, Pagi. ntar gue cari. Setelah divalidasi. Setelah divalidasi ternyata emang benar kalau misalnya di bunga logo itu emang ada yang jaga, tapi dia tuh sebenarnya baik. Maksudnya dalam artian nggak bawa energi negatif, dalam artian dia Di nggak bunga suka lo mengganggu. atau di kamar lo sama A? Bunga lo gue? Bunga lo tuh kamar, Mas. Oh Bukan. iya. Bunga lo tuh bukan. satu unit gedung, itulah ya, satu satu unit kan. itu. Makanya teman-teman gue juga bisa nyium kalau bangke. Oh, tapi nggak ganggu ya? Nggak Nggak bikin- ganggu. Itu kayaknya kalau Justru- misalnya dia nggak bawa juga aman aja, Mas. Iya, justru sebenarnya awalnya tempat dia bersarang atau diem itu tuh di pojok, sedangkan kamar gue tuh di tengah, Mas. Cuma karena dia ngebawa, jadi ada energi lain, which yang dia mungkin nggak bisa terima juga, gue nggak ngerti ya. Nah itu makanya Tabrakan jadinya. Gue capek. Akhirnya selesai tuh itu lo. Ya udah, terus nggak ya seminggu setelah itu gue udah kelar Oke, dan akhirnya si A sama B nikah. nikah. Ya, happy Lo putus sama Arfa. Iya. Nah, Nah, siapa namanya si A ini akhirnya menceritakan lah setelah dia cabut kan. apa nih? Iya menceritakan Si A. alasan dia itu jadi bokapnya itu punya bisnis almarhum ya sekarang almarhum bokapnya itu punya bisnis. Nah pas lagi di SMP dia itu diusilin lah sama kompetitor bapaknya gitu. Jadi dari situ baru dia punya kebiasaan untuk melihat, untuk merasakan, untuk membawa kayak gitu. Sebenarnya ada yang skip tuh. Apa? Jadi dia sempat cerita soal lemari satu tapi kepisah. Oh iya, Lo dalamnya bisa apa? akses Di tapi lo nggak Oh, pernah iya. akses laci. Nah, Iya, ya itu. Nah, itu setelah setelah di gue kan setelah kita selesai itu rapi-rapi dong semua. Dengan santai. Nah, ini sebenarnya ada. Oh justru oke. Tar dulu. Oke. Sebelum gue hari Lu dia capek banget. Ini takut banget sih ya. Lu santai dulu. Tik. gue capek anjing hari Ini dia bertiga. Mau nangis ya, mau nangis. Diam. Kerjanya cuma diam, ketakutan. ya. Jadi Diam-diam ikut teriak. Iya. nah, Gue tuh kayak apa nih? jadi Momennya lagi. momennya pas lagi gue H-1 banget gue cabut, gue tuh berantem sama dia. Enggak deh, H-2 gue cabut banget, gue berantem sama si A. Oke. Perihal sebenarnya tuh cowok gue nggak suka, cowok gue pada saat itu sebenarnya nggak suka kalau misalnya ada cowoknya yang di situ. Nah, dan cowok gue kan skeptis ya. Pada saat itu cowok gue skeptis, keras lah pokoknya orangnya. Jadi nggak malas lah gue Makanya ditakutin loh. demi Allah. Apaan? Gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu apa-apa. Apaan? Lihat anjir. Disenin. Ren, kan laci nih. Lo belum ceritain soal Nulis laci. waktu itu ya? Kemak tadi ya? Hamin 2. Lo ribut sama si Hamin A. 2. Lo ribut gimana Ya. sih? Si A Jadi ribut. ini throwback dikit. Jadi sebelum gue beres-beres banget, ya kita kan 6 minggu di situ. Jadi banyak dong peralatan kita dan segala macam. Terus habis itu adalah momen dimana sebenarnya malam-malam itu si A sama si B itu izin sama gue mau nonton di situ. Which dia sebenarnya izin Netflix gitu. ya Netflix, dia izin supaya keluar agak malam gitu. Maksudnya Oh, elonya keluar. Bukan si cowoknya keluar agak malam. Oh, Maksudnya iya. biasanya jam setengah 11 tuh Oh, keluar. harus nonton mungkin. Ya, Iya, iya. gitu. Mingguan. Enggak malam mingguan sih. Nah, terus habis itu ya udah dong gue iyain. Terus habis itu sekitar jam 3:30 gue tuh kebangun. Nah, karena kasur gue disatuin, si cewek kesinian pas lagi gue lihat si cowoknya di situ tidur. Kan gue gedeg ya. Di situ mana? Di satu kasur. Di satu kasur. Oh.
Si A di tengah, B di pinggir. Si cowoknya sih setengah-setengah sih badannya, kesian juga sebenarnya. Ya udahlah ya. Cuma di situ gue tuh kesel, maksudnya kayak, elah kan gue Melunjak lu. jatuhnya jadi si kasur ya, geli kan Iya. gue kesel terus tuh si cewek yang bukannya minta maaf yang apa, dia malah ikut-ikutan kayak, ya udah kalau misalnya bete-bete aja gitu loh. Nah Anjir. makanya gue berantem Lu pasangan tuh. bisa juga ya. Pas lagi H-2 H-1 tuh gue berantem. Nah baru ngobrol lagi pas lagi malam-malam sebelum kita pulang banget. Jadi H-1 malamnya kita pulang dari Gunung Gelis, kan beres-beres, barulah di situ kayak ya maaf-maafan supaya Apaan nih? Lagi, Ren. Kan lu apa sih? bukan tadi suara-suara. Ya ini. Suara lu. Oh sorry. Lo tuh takut beneran nih. Biasanya gimmick takutnya. Aduh capek. Jangan lapar-lapar. Ini belum selesai ceritanya. Aduh, please bantu kita. Yuk. Ya ini kursinya bunyi-bunyi kan punya. Iya, iya. Kamu buat kamu ini Mas Ucup juga iseng Oke. kamu berdua. Si bayi. Kursinya, Iya, suara kursi kursinya. kamu ya. Hah? Sorry. Kamu telepon. Oh, oke. Nah, Tunggu, H-1 lo ribut sama ya H-1 tuh akhirnya gue confess lah nih sama si sama B. Si A sama B ya. Lo terus confess. nah, tapi pas lagi si B-nya udah keluar, gue heart to heart lah sama cewek. Ya sorry ya gue kayak gini-gini ya, sorry juga gue kayak gini-gini nih. Terus tuh udah posisinya enak nih ya. Happy. Dia lagi mau ngeluarin tuh laci, mau ngebuka tuh laci. Dia sambil ketawa-tawa. Udah ketawa-tawa sih. Belum Mas. Jangan teriak Mas. Oh, ketawa-tawa ini karena suasananya udah enak. Iya, karena Gue boleh tuh dah. Gitu. Enggak. Lu terlalu film. Terus sambil ketawa-ketawa. Ren, lu tuh enggak? Lu dari waktu itu sempet kan heboh-heboh nyari-nyari bau mawar. Terus tuh, Iya. iya. Apa? Gue langsung marah dong, mesti kan serem ya. Apaan? Sebenarnya gue tuh disimpenin sama nyokap gue. Terus dia ngeluarin lah, kayak ada seplastik isinya tuh kayak kemiri, terus daun-daun kering. Oh, yang penangkal-penangkal gitu. Penangkal betul. Hmm. Nah terus itu, gue itu emang disuruh setiap beberapa hari sekali kalau misalnya udah terasa nggak enak disemprotin Oh. pakai air mawar. Dikeluarin lah tuh peralatan-peralatan. Gue di situ baru yang kayak terpukul banget ya. Terus selama ini gue tidur sama sesajen ini. Sajen itu tuh kan ya. Terus ini buat apa tapi gue bilang gitu kan, ya untuk ngejaga, karena kalau misalnya gue nggak pakai itu bahkan pas lagi di karakter building nggak gue simpen di, kan gue pakai baju tentara ya, kalau gue nggak simpen di kantong gue mungkin gue udah berkali-kali kemasukan Ren. Oh ya udahlah, terus gue kayak yang di situ gue kayak anjir juga, gue selama ini tidur sama begitu-begitu tapi kayak ya udah itu yang tadi lo nanya missnya itu di situ. Oke. Udah gak sih? Oh. Tapi lu sama A sekarang ya maksudnya masih temenan ya, baik-baik aja gitu. Iya, kebetulan gue penempatan cabangnya jauh, dia di bahkan beda area. Jadi gue emang jarang banget punya kesempatan untuk ketemu sama dia. Ini seru banget anjir. Iya. Seru banget anjir. Terlalu serem. Tapi kalau lu liatin ya, untuk orang penakut ya, apa yang dialamin tuh banyak banget aja. Banyak banget dan sangat tidak menakutkan. Nah, mungkin cerita dia juga nggak menakutkan ke kita Mas. Maksudnya waktu dia ngerasain pertama kalinya mungkin dia juga histeris. Tapi somehow kalau misalnya lu merasakan hal-hal kayak gitu atau lu kena hal-hal kayak gitu, there's nothing you can do except ya udah jalanin aja, mau gimana coba? Enggak, gue Nggak sih bisa gua. gue pergi gue. Asli lu pilihan pergi lah. lu. Iya, ada pilihan buat lu pergi gitu. Enggak sih, gue kayak ya somehow gue juga ngerasa ya gimana ya, udah namanya udah satu kamar, udah terlanjur basah. Gue juga ngerasa gue diamanatin untuk menjaga Dilanduk, keringin badan kalau terlalu gitu cabut. Lalalala. Terus ya gue ngerasa gue diamanatin untuk, ya maksudnya dia percaya ke gue, itu kekurangannya dia. Ya udah gue mau kayak gimana sih? Ya, kasian juga gue kalau misalnya harus Enggak ya, kita mah tinggal ngerokok aja ya. Iya, sumpah. Enggak gue. gitu sih. Tapi nyokap gue menakut lebih-lebih lagi, dia ditongkrongin, ditunjukin sampai putih lagi begini-begini. Bisa apa sih? Gue cuma cerita. Gue takut. Iya karena dia begini-begini
kalau gue selama ini untungnya alhamdulillah nggak pernah ditunjukin sekalipun. Itu nyokap gue lebih penakut, jauh lebih penakut daripada gue. Pas lagi kecilnya pernah ditunjukin. Pas kecil. Pas kecil. Bukan di rumah gue, jangan ngada-ngada lo ya. Nggak pernah sih emang rumah kamu kan? Bukan, menurut gue kita semua takut nih, penakut. Tapi lu nggak pernah ngalamin itu. Nggak pernah. Takut lo itu kan adalah ketika inget gak lo yang cerita lo nenek lo? Iya, lo ngelakuin ritual lo nenek lo gitu. Lo juga nggak pernah. Nggak bener-bener ngelihat eksplisit depan Iya, mata kayak gue ngeliat lo gini. Enggak. Gue juga nggak Atau pernah. bayangan-bayangan nggak ada. Tapi Ren tuh buset. Kuat aja nih orang. Bahkan dia tuh dikasih tahu mas tadi, kalau lu ingat cerita dia. Jadi kenapa gue milih tempat tidur yang di sini? Iya. Udah ini loh. Jendela nih sering ngeliatin kita. Heeh. Pintu masuk sering ngeliatin kita. Lah, anjir selama ini gue tidur. Enggak, maksud gue bokap gue suka kayak gitu, kayak waktu gue kecil gitu ya, mas jangan pasang poster-poster gitu, karena aku ngelihat si ini tuh muncul dari jendela. Jadi kamar gue tuh ada jendela, tapi jendelanya tuh anehnya jendela ke gudang. Oke. Ada dari situ gitu. Nah tapi kan gue, kalau Ren kan diceritain kayak gitu kan, tapi dia nyium bau. Iya. Banyak faktor pendukung. Dan nyium baunya tuh bukan nyium bau yang lewat, nyet. Maksudnya Stay. Emang enggak, ada. tapi itu si bau sampah serem banget sih. Maksudnya dari sini ke sini gitu tuh serem sih. gerak banget mas. Ada di ruangan itu juga. Iya. Tapi gimana ya, gue ngerasa karena si temen gue juga bisa menjadi penangkal, gue ngerasa gue paling takut. Gara-gara Gue paling takut kalau misalnya gue udah nyium bau bangke, even baru nyium bau bangke gue lagi sendiri pun gue ngibrit kalau itu. Oh kalau sendiri. Kalau lagi sendirian, kalau misalnya gue lagi ada dia, Iya, ya gue iya. merasa ya emang dia sarangnya aja kali gitu. Kamu nggak pernah sendirian di kamar ya? Terus nyium bau bangke? Enggak lah, gue udah tahu tuh kamar kayak gitu, ngapain gue sendirian Dan di si situ. A nggak pernah keluar kamar. Oh iya. Si A kan Si nggak A pernah seperti keluar. iya betul. Jadi kalau si A itu keluar kamar kalau misalnya emang lagi Masih sore. emang kegiatan. Gitu. Habis sisa kegiatan udah selesai. Abis Isa paling ya udah nggak ada sih, bebas-bebas aja gitu. Gue masih penasaran banget mau nyariin foto itu. Oh iya foto malam. Kenapa si B itu diteror juga ya? Maksudnya diikutin juga? Kan si B cuma jadi. Tapi itu epic banget sih ketika dia ketok-ketok B. Iya, anjir. Oh nggak denger kali si B. Ntar gue baru pakai sendal. Ya itu gue merinding banget sih mas. banyak terjadi. Dan si Nggak, dan itu tuh too much, Ren. Dan itu udah cukup buat lo cabut. Gue udah cukup di sini gitu loh. dan si A dan untungnya si A bangun, tapi si A bangun langsung permisi anjir. Serem banget. Iya. Jangan ganggu ya anjir. Ngilu gue anjir kalau ada di tempat itu. Sakit leher gua. Tapi emang iya sih. Walaupun nggak pernah ditampakin, tapi lu ngalamin tau, Ren. Iya ya. Lagi ketemu doppelgangernya si B, terus tiba-tiba si A bangun, permisi. Iya. Bete lah, malam lagi. Dan itu besokannya benar-benar langsung kejadian itu. Si Kejadian lalat-lalat itu pada mati. Lebah mati. Apa hubungannya? Gak tau makanya itu ada Dibawa kali, ke bawah. Maksudnya dia ngintil kali si bawa itunya. sama si B. Heeh. Oh, bunga lo cewek sama cowok beda ya? Apa? Bunga lo cewek. Sama. Oh, sama. Sama. Berapa lantai itu? 2. Tapi ini nih terakhir deh. Ingat gak kita pernah cerita? Kan enggak, Resen pernah bilang kan, gue nggak tahu kapan gue akhirnya jadi penakut. Iya. Ya dia ngomong. Pasti kita kan sebenarnya pas kecil kita tuh sebenarnya nggak takut apa-apa kan. Ya. Berarti kan ada trigger sampai akhirnya tuh jadi traumatik Jadi buat lo yes, gitu. betul. Nih gue mulai dari gue aja. Jujur, gue orangnya nggak takut. Mungkin sampai sekarang ya for the sake of buat gue tuh horror tuh entertainment gitu. Tapi gue tuh takut ya. Gue inget banget dulu ada program di TVRI. Itu sebenarnya bukan program serem, sebenarnya program fantasi anak-anak. Cuman saat itu diceritain ada seorang anak laki-laki tinggalnya di loteng, dan di kolong kasurnya itu banyak kurcaci. Banyak kurcaci gitu loh. Udah itu momen gue ketika dari saat itu ya buat gue kolong kasur tuh selalu jadi
lava, maksudnya jadi kayak oh, gue nggak berani, gue itu mungkin gue akhirnya jadi penakut. Lo kalau lo Nonton film. gara-gara film lo berarti film apa? Ya sama kayak gue berarti kan ya Pulau maksudnya. Hantu 2. Hah? Pulau Itu bukan film seksi ya? Tapi kan setan. Tapi setan, bukan itu Tamara Blazinski ya? Itu film setan. Tapi setan. Kalau lu, Pak? Nggak tahu sih gue, asli kalau misalnya dicari, ditanya kayak gitu, hal yang membuat gue takut tuh gue bingung. Apa yang membuat